Bayangkan sebuah sekolah, sebuah lembaga pendidikan Islam yang setiap hari mengumpulkan ratusan data siswa. Ada nama lengkap, nomor identitas, foto, nilai ujian, catatan kepribadian, bahkan riwayat kesehatan dan keluarga. Semua tersimpan di satu sistem digital. Sekarang bayangkan, jika satu celah kecil dalam sistem itu membuat semua data tersebut bocor. Bayangkan kalau foto siswa tersebar tanpa izin atau nilai seseorang dimanipulasi. Atau data pribadi guru dipakai untuk penipuan. Bahkan lebih buruk, data lembaga dijual ke pihak luar untuk kepentingan komersial, politik, atau promosi tanpa izin. Ini bukan sekadar masalah teknologi. Ini tentang amanah, tentang akhlak, tentang bagaimana kita memperlakukan manusia melalui data pribadinya. Padahal dalam Islam, privasi adalah sesuatu yang sangat dijaga. Allah memerintahkan kita untuk tidak memata-matai, tidak membuka aib, dan tidak mengambil sesuatu tanpa izin. Lalu pertanyaannya, bagaimana seharusnya lembaga pendidikan Islam mengelola data digital? Apa saja ancaman di balik ketidakhati-hatian? Dan bagaimana Islam memberikan panduan moral dalam menjaga keamanan data? Mari kita bahas bersama. Pertama, apa sebenarnya yang dimaksud data pendidikan? Bukan hanya nilai ujian atau daftar hadir. Data pendidikan mencakup identitas siswa dan guru, riwayat kesehatan, asal keluarga, rekam perilaku, laporan psikologi, foto, video, hingga aktivitas digital di platform e-learning. Semua ini adalah informasi sensitif. Dan sensitif berarti berpotensi menimbulkan mudarat jika disalahgunakan. Ketika pengelolaan data tidak aman, resikonya sangat besar. Foto siswa bisa tersebar tanpa izin. Data pribadi bisa dipakai untuk pemerasan. Nilai bisa dimanipulasi. Ada risiko bullying digital, pencurian identitas, atau penggunaan data untuk kepentingan komersial. Dalam Islam, segala bentuk bahaya atau dorar wajib dicegah. Tidak ada alasan untuk meremehkan risiko digital. Meski Al-Quran tidak menyebut istilah data digital, konsep privasi dalam Islam sangat kuat. Allah melarang tajasus, mengintai atau mencari-cari kesalahan orang lain. Allah melarang mengambil sesuatu tanpa izin. Islam melarang membuka aib. Setiap informasi, sekecil apapun, adalah amanah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dalam kaidah fikih, ada prinsip besar. Menolak bahaya lebih utama daripada menarik manfaat. Dan tidak boleh memudaratkan diri sendiri atau orang lain. Artinya, kebocoran data, penyalahgunaan data, atau ketidakhati-hatian digital adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Dalam perspektif Islam, pengelolaan data memiliki beberapa etika utama. Yang pertama adalah transparansi dan izin. Siswa, orang tua, dan guru berhak tahu data apa yang dikumpulkan, untuk apa data itu digunakan, dan siapa yang bisa mengaksesnya. Yang kedua adalah pembatasan akses. Tidak semua orang boleh melihat semua data. Seorang operator IT hanya berhak mengakses data teknis. Guru hanya boleh mengakses data kelasnya. Konselor hanya boleh melihat catatan konseling. Dalam Islam, setiap orang memiliki aurat informasi, ruang privat yang tidak boleh dibuka sembarangan. Yang ketiga adalah keamanan teknologi. Menggunakan password yang kuat, sistem enkripsi, dan prosedur keamanan bukan sekadar standar profesional. Ini bagian dari menjaga jiwa, menjaga martabat, dan menjaga harta. 3 tujuan besar maqasid al-syariah. Yang keempat, larangan komersialisasi data tanpa izin. Menjual atau memberikan data siswa kepada pihak ketiga untuk promosi atau kepentingan komersial bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga haram secara syariah. Dan yang terakhir adalah keadilan. Data tidak boleh digunakan untuk mendiskriminasi siswa. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan hanya karena latar belakang keluarga, ekonomi, atau catatan masa lalu. Di dunia modern, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Sekolah wajib melindungi data, memberikan hak akses kepada pemilik data, dan melaporkan setiap kebocoran. Ketika aturan negara sejalan dengan prinsip syariah, keduanya menjadi pelindung yang saling menguatkan. Lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga data. Pertama, sekolah harus memiliki kebijakan internal yang jelas. Bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dihapus, atau dipindahkan. Kedua, guru dan staf perlu diedukasi. Tidak boleh sembarang memotret siswa lalu memposting ke media sosial. Tidak boleh menyimpan data penting di perangkat pribadi yang tidak aman. Ketiga, sekolah sebaiknya menunjuk seorang penanggung jawab data atau data protection officer. Inilah orang yang memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai syariah dan sesuai hukum. Dan keempat, melakukan audit keamanan secara rutin. Mengevaluasi sistem, memperbarui teknologi, dan menutup celah yang berbahaya. Pada akhirnya, menjaga data pendidikan bukan hanya urusan teknis. Ini adalah wujud keimanan. Ketika sekolah mampu menjaga privasi siswa, guru, dan keluarga, maka sekolah tersebut telah menjalankan maqasid al-syariah. Menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga martabat manusia. Semoga semua lembaga pendidikan kita mampu menerapkan etika digital yang berlandaskan syariat dan menjadi contoh bagi generasi yang akan datang. Teman-teman, hanya sekadar informasi, saat ini saya sedang mengembangkan beberapa channel yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Zeda Hub Project N, channel berbahasa Inggris yang membawa kita memahami fenomena alam dunia agar wawasan kita semakin luas melampaui batas tempat kita berdiri. Zeta Hub Knows, berisi pengetahuan, fakta, dan insight yang jarang dibahas, membantu kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Zeta Hub Facts, berisi fakta-fakta yang bisa membuka pikiran dalam 15 detik saja. 3 channel, 1 tujuan, menyebarkan ilmu, memperluas perspektif, dan mengajak kita terus belajar. Kalau teman-teman ingin mendukung, silakan mampir dan subscribe. Saya mencantumkan link channel di bagian deskripsi. Terima kasih.